Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menkes, Ketua BP POM dan Dirut Bio Farma, mitra kami yang saya hormati, teman-teman anggota Komisi 9 yang saya banggakan. Ya kalau ke bagian belakang apa lagi setelah Pak Saleh bicara ya habis ini kayaknya pertanyaan. Tapi kita akan disuruh bicara di sini nih oleh masyarakat. Baiklah, pertama kali yang saya tadi ada 3 orang sudah atau lebih teman-teman yang berbicara tentang efikasi yang dijelaskan oleh Pak Menkes maupun Ibu Penny. Saya melihatnya begini, ini kan quantified sebetulnya datanya. Kenapa dari kita itu hanya 65%? 65,3, di Brazil 78, bahkan di Turki 91 lebih. Kalau perbedaan hanya 5% masih gampang diterima akal lah. Ini kan perbedaannya jauh sekali, Bu. Sangat jauh. Nah, padahal barang yang diuji sama, diujikan ke manusia juga sama. Nah, ini kenapa bisa? Saya ambil contoh misalnya dengan mengukur produktivitas. Output dibagi sigma dari input menjadi kali persen itu ketemu produktivitas. Bagaimana menghitung efikasi ini, efikasi vaksin ini? Apa saja faktor-faktor yang dinilai? Karena ini keluarnya adalah keluar angka kuantitatif. Apa ada di situ variabel-variabel kualitatif yang dikuantifikasikan? Kalau memang ada, apa dan bagaimana mengkuantifikasi data-data yang kualitatif menjadi kuantitatif? Saya pikir itu, karena sekali lagi ini perbedaannya jauh, sehingga pasti ada sesuatu yang istimewa. Saya nggak bilang salah, Ibu. Ada sesuatu yang menyebabkan perbedaan itu apa kan gitu. Itu pertama. Yang kedua, Pak Menteri, registrasi untuk mendapatkan vaksin, Pak. Saya sudah pelajari dan ikuti secara seksama tadi, uraian Bapak, cukup jelas. Tidak ada yang perlu saya pertanyakan. Yang ingin saya pertanyakan justru untuk golongan mereka, karena semua jalur mendapatkan vaksin, meregistrasi dan segala macam itu berkaitan dengan IT, berkaitan dengan HP. Nah, sementara Pak, saya baru dari Dapil seminggu yang lalu, di desa itu, di Dapil kami, saya pikir seluruh Indonesia, masih banyak masyarakat yang tidak tersentuh alat-alat itu. Saya mengumpulkan orang yang duafa di dalam suatu pedukuhan. Pedukuhan itu kira-kira seperempat desa atau seperempat kampung, Pak, karena satu kampung itu ada 4 sampai 6 pedukuhan. Untuk mencari 100 orang itu enggak sulit, Pak. Untuk kita berikan sembako yang juga dari Bapak, dari BP POM maupun dari BKKBN. Enggak sulit, Pak. Gampang. Artinya banyak saudara-saudara kita, masyarakat kita yang dari golongan mereka. Nah, saya perhatikan dari jalur gambar merah Bapak itu tadi, untuk masyarakat itu hanya ada satu jalur, yaitu jalur Babinsa. Dan Babi Kamtibnas lah, yang polisi, Babinsa tentara, yang satunya polisi. Bapak tadi sebut juga angka seluruh Indonesia. Wah, yang dipresentasikan tadi angkanya salah. Bapak bilang, apa coba sudah dihitung, Pak? Satu Babinsa itu harus dibebani mendaftar atau mendata berapa orang? Ini hati-hati, Pak, nanti karena mereka itu mendapat hak juga untuk mendapatkan vaksin gratis. Mereka mendapatkan hak juga untuk divaksinasi. Dan di samping itu juga, apa para Babinsa dan Babinsa polisi itu, Babinsa polisi sama Babinsa tentara itu sudah Bapak training untuk melakukan registrasi. Gini Pak, itu juga perlu dilakukan. Kenapa? Banyak juga orang kampung para duafa itu takut sama polisi
apalagi polisi kan, sangat takut mereka. Nanti program kita gagal gara-gara hal-hal yang kecil seperti itu. Oleh karena itu saya berharap ini benar-benar diulang jalur anunya Pak. Maksud saya didiskusikan ulang jalur distribusinya atau mendaftar mereka bagaimana bisa mereka mendapatkan vaksin. Itu yang kedua. Yang ketiga, pengawalan oleh BP POM ke seluruh Indonesia. Itu tentu bagus Bu, karena itu juga tugas BP POM kan. Yang saya berikan masukan, tidak semua BP POM, ini jangankan di luar Jawa, yang kami dari Dapil 4 Jatim pun memadai fasilitasnya Bu. Saya ambil di Jember, itu kantornya hanya 100 meter persegi, mobilnya satu sewa. Bagaimana dia bisa mengawal untuk 4-5 kabupaten? Nah ini tolong diperhatikan. BP POM Jawa Timur Ibu bagus pimpinannya. Ya bukan karena alma mater ya, memang bagus pimpinannya. Saya merasakan dan hampir semua yang dari Dapil Jatim itu merasakan. Mereka banyak bantu kami. Tapi fasilitas yang ada di Dapil, ya kalau kita swab gratis Bu, ke mereka kan itu. Tapi fasilitas yang ada di staf Ibu di kantor-kantor perwakilan itu, selain Surabaya, itu sangat minim Bu. Nanti karena ini, pengawalan ini perlu, karena suhunya harus tetap antara 2 sampai 8 derajat di bawah 0, artinya suhu kulkas itu. Bagaimana kalau ke suatu daerah listriknya mati? Apa sudah dipikirkan gensetnya dari mana? Kalau dia sampai suhu katakanlah plus sekian, itu apa dijamin vaksinnya itu masih hidup? Ini masukan dari lapangan, karena tadi teman-teman sudah memberikan banyak masukan normatif. Saya ngasih masukan yang dari lapangan. Ini tolong diperhatikan, tidak semua daerah seperti Jakarta, seperti Bandung, tapi sangat minim fasilitas yang ada. Belum lagi saya berbicara kalau yang naik gunung Bu, ada kecamatan misalnya yang di atas gunung. Ini yang bisa dijangkau saja, itu tidak semua punya fasilitas penerangan listrik yang dijamin hidup. Ada. Kita di Jawa Timur itu sudah 90% lebih elektrifikasi, mendekati 100% bahkan. Tapi mutu melistrikinya itu tidak selalu bagus. Ya saya lama dulu di Komisi 7, paham benar lah itu, bahwa ada listriknya tapi itu nanti pas musim kemarau yang misalnya dari PLTA dia pasti biar Pak, udah pasti itu. Nah ini tolong diperhatikan Pak Menteri dan Bu Penny, kalau hal itu terjadi bagaimana. Terus yang keempat, sanksi. Saya tidak membacakan Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tadi, Ibu Arjeti sudah membacakan. Yang intinya bisa dikenain sanksi berupa hukuman 1 tahun dan denda 100 juta bagi yang mereka dianggap menghalangi menghalangi pembasmian pandemi inilah, kira-kira seperti itu. Inti dari pasal itu, undang-undang itu. Pak, kalau ini sampai orang yang saya bilang untuk beli makan aja dengan distribusikan beras 10 kilo aja udah senangnya setengah mati, bagaimana mau didenda sebesar ini Pak? Ini tolong jangan diaplikasikan undang-undang ini kepada mereka, supaya tidak perlu mengaplikasikan undang-undang ini kepada mereka. Berikan penjelasan yang sejelas-jelasnya Pak, dengan bahasa daerah, dengan bahasa lokal, jangan pakai bahasanya orang Jakarta. Kalau perlu pakai bahasa Jawa, bahasa Madura, atau bahasa di mana di daerah itu perlu ada tim sosialisasi. Sosialisasi ini sangat penting Pak, sangat-sangat penting. Akan gagal nanti jika kita salah mensosialisasikan. Jadi janganlah
sanksi ini diterapin? Asumsinya enggak, supaya enggak ya tolong diberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya pada mereka. Yang kelima, vaksin gratis, Pak. Ini gratis, ini enak kedengarannya, gratis kan gitu. Pertanyaan saya, siapa ya, merek apa, cap apa vaksin ini? Kalau diproduksi oleh suatu produsen yang tidak, ya tentulah Pak, itu WHO pastilah. Tapi kan kita patut mempertanyakan. 54 juta fase pertama yang sudah on hand lah katakanlah. Sudah pasti. Dan kemungkinan 54 juta lagi yang opsional kita bisa dapatkan, atau 108 total. Besar itu saya yakin uangnya. Tapi siapa nanti yang mau divaksin dengan vaksin gratis ini kalau mutunya jelek? Jangan-jangan efikasinya hanya 51% gitu. Dengan asumsi memenuhi syarat kena minimum 50%. Nah ini tolong juga nanti perlakuannya samakan dengan Sinovac dan vaksin-vaksin yang lain. Jadi seperti disampaikan oleh Pak Bagus Gerametas, kalau memberi penjelasan di Jawa Timur, faktor keselamatan manusia itu nomor 1. Tidak bisa ditawar. Nah inilah perlu untuk vaksin gratis itu Pak Menteri dari Gavi. Ya saya senang lah Pak, 100 kita tunggu itu kan gitu kan. Tapi sekali lagi macam apa vaksin ini kan gitu. Ketujuh, keenam, bug tadi. Jadi Bio Farma hanya menerima 3 juta vaksin, selebihnya dikirim berupa ya bahasa kasarnya itu drem-dreman lah kan gitu. Saya nggak ahli vaksin Pak. Drem-dreman kan gitu Pak. Ini kan perlu proses Pak. Pertanyaan saya sederhana, saya pernah berkunjung ke Bio Farma 10 tahun yang lalu. Tapi kenapa hanya Bio Farma Pak? Apa tidak ada farma-farma yang lain? Kan kita punya banyak farma di BUMN itu. Ini tolong dijelaskan. Bio Farma saya tahu lah besar itu. Ke belakangnya saya naik mobil. Karena saking luasnya itu. Tapi kenapa hanya Bio Farma? Itu pertanyaan saya. Kenapa enggak farma-farma yang lain? Yang bisa sekalian dijadikan ajang belajar atau ajang peningkatan diri dengan tugas dari pemerintah untuk memproses vaksin yang dibeli drem-dreman itu. Dan kira-kira berapa persen Pak volume processing added value-nya kalau kita beli vaksin yang terurai atau berupa bahan baku itu? Berapa persen lagi yang lain, misalnya ada beberapa material ada di dalam negeri misalnya. Itu tolong jelaskan Pak, pada kami. Terakhir Pak, saya sama dengan teman-teman, saya bangga dengan vaksin merah putih itu Pak. Kok tapi semakin lama semakin redup, semakin nggak ada yang bisa jelasin pemerintah. Dulu-dulunya semangatnya semangat 45 kan, vaksin merah putih gitu. Belakangan kok semakin nggak kedengaran. Mohon dijelaskan Pak. Karena kami di lapangan itu ditanya Pak Menteri, vaksin merah putih itu yang mana sih? Saya anggota Komisi 9 aja nggak bisa jawab kan gitu. Apalagi yang lain. Oleh karena itu saya mohon dijelaskan sejelas-jelasnya. Vaksin merah putih itu masih ada ceritanya enggak? Saya nggak peduli lah, duit itu memang dalam penelitian selalu perlu duit besar. Tapi yang saya ingin progresnya sampai hari ini itu bagaimana? Terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.